Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Di sini dari kelompok 2 akan membahas ulang materi hadis ahkami yang bertemakan tentang sholat Jumat dan sholat khauf. Yang anggota dari kelompok 2 yang pertama yaitu dengan saya sendiri, Farik Fahrunisa dengan NIM 20101100028. Yang kedua, Sirojatul Lami'ah dengan NIM 20110110029. Yang ketiga, Sofiati dengan NIM 20110110030. Yang keempat dengan Adnan Maulana Sidki dengan NIM 20110110031. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sholat Jumat. Sholat Jumat adalah ibadah sholat yang ditunaikan pada hari Jumat. Hari Jumat adalah hari besar yang sejak dulu selalu diagungkan. Nama lain dari hari Jumat adalah hari Urubah. Dari Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbarnya. La yang tahiyanna akwamun an wada'ihimul jumu'ati aw la yakhtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Rawahu Muslim. Yang artinya, hendaklah para kaum benar-benar menghentikan kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat, atau Allah benar-benar akan mengunci mati hati mereka. Kemudian mereka benar-benar termasuk orang-orang yang lalai. Hadis riwayat Muslim. Hari Jumat merupakan hari raya mingguan bagi Islam yang berulang-ulang setiap minggunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar hadir pada 2 khutbah dan sholat Jumat, serta memperingatkan agar jangan gegabah dan meremehkan hal tersebut. Untuk itu, beliau menjelaskan bahwa meninggalkan sholat Jumat akan mengakibatkan pelakunya terhina dan hatinya dikunci mati oleh Allah. Sebagaimana terdapat pada lafadz hadis, la yakununna minal ghafilin, yang bermakna setelah Allah mengunci mati hati mereka, mereka menjadi orang-orang yang lalai untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka dan lalai pula untuk menghindari dari hal-hal yang membahayakan diri mereka. Analisis lafadznya. Lafadz wada'ihim yang berarti kebiasaan mereka meninggalkan sholat Jumat. Lafadz al-jumu'at yang berarti bentuk lafadz dari lafadz jumu'ah. Lafadz la yathimannallahu ala qulubihim yang berarti al-hatam, arti asalnya ialah mengunci. Tetapi makna yang dimaksud ialah hal-hal yang diciptakan oleh Allah di dalam kalbu mereka berupa kebodohan, kekerasan, dan kekasaran hingga membuat hati mereka tertutup. Lafadz la yakununna minal ghafilin yang berarti setelah Allah mengunci mati hati mereka, mereka menjadi orang yang lalai untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka dan lalai pula untuk menghindari dari hal-hal yang membahayakan diri mereka. Hukum sholat Jumat. Sholat Jumat hukumnya fardu ain bagi kaum laki-laki dan tidak wajib bagi kaum wanita, budak-budak, dan musafir. Imam Abu Dawud menceritakan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jumu'atu hakun wajibun fi jama'atin ila arba'ah, abidun mamlukun, awimur'atun, aw sobiyun, aw maridun. Yang artinya, sholat Jumat hukumnya fardu ain yang dilakukan secara berjamaah, kecuali bagi 4 macam orang, yaitu budak belian, perempuan, anak-anak, dan orang yang sakit. Dari lafadz al-jumu'atu hakun wajibun, itu berarti sholat Jumat diwajibkan bagi yang telah memenuhi syarat wajibnya sholat Jumat. Adapun syarat wajib sholat Jumat dalam kitab Fathul Qorib meliputi Islam, sudah dewasa atau balik, berakal sehat, merdeka, laki-laki, sehat badan, dan menetap. Kemudian syarat-syarat sahnya mengerjakan sholat Jumat, yaitu adanya tempat, orang-orang yang Jumatan itu menetap, baik tempat tersebut terletak di kota-kota atau desa yang menjadi tempat tinggal. Wa'abbarul musannifu an dalika biqaulihi ang takunul baladu misran kanatil baladu aw qaryah.
yang artinya musannif telah menggambarkan tempat yang tertentu itu melalui perkataannya, bahwa tempat tersebut hendaknya berupa kota atau desa. Yang kedua yaitu dilakukan secara berjamaah. Orang-orang yang berjamaah sholat Jumat itu harus berjumlah 40. Orang laki-laki yang sudah memenuhi syaratnya berlandaskan hadis yang diceritakan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Maldoti sunnatu anna fi kulli arba'ina fasu'idan jumu'ah. Yang artinya, tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberlakukan bahwa setiap ada 40 orang lebih wajib melakukan sholat Jumat. Riwayat Daruqutni dengan sanad yang dhaif. Lafadz maldoti itu berarti pengalamannya telah berlangsung dan tidak ada yang menasihnya. Sebab jika ada yang menasihnya, maka tidak akan dilangsungkan atau tidak diberlakukan. Hadis tersebut merupakan hadis yang dhaif karena berasal dari riwayat Abdul Aziz ibnu Abdurrahman. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis-hadis dari Abdul Aziz itu dusta, dan Imam Nasai mengatakan bahwa Abdul Aziz bukan orang yang dapat dipercaya dalam periwayatan hadis. Akan tetapi, jumlah orang yang menjadikan sholat Jumat sah tidak ada batasan syar'i yang jelas. Dari Jabir radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qa'iman faja'at ayrun minasyammi fanfatalan nasu ilaiha hatta lam yabqa ila 12 rajulan. Rawahu Muslim. Artinya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah secara berdiri, datanglah kafilah niaga dari negeri Syam. Lalu orang-orang bubar menemuinya hingga tiada yang tersisa kecuali hanya 12 orang lelaki. Hadis riwayat Muslim. Analisis lafadznya, lafadz iron berarti kafilah yang membawa bahan makanan atau barang dagangan. Lafadz fatalan nasu yang berarti lalu orang-orang bubar dan meninggalkan sholat Jumat. Lafadz hatta lam yabqa berarti hingga tiada lagi yang tertinggal di dalam masjid. Lafadz ila thana asyara berarti kecuali 12 orang laki-laki, di antaranya ialah Abu Bakar, Umar, dan Jabir radhiyallahu anhu. Baik, di sini saya Sirojatul Lamiah dengan NIM 201011110029. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang ketiga adalah waktu sholat Jumat harus ada pada waktu sholat zuhur. Dari Salamah Ibnu Aqwa radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut mengenai waktu sholat Jumat. Kunna nusolli ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata thumma nansarifu wa laysa lil hiltani dhillu yustadhallu bih. Muttafaqun alaih wa lafdzu lil Bukhari, yang artinya kami melakukan sholat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami pulang, sedangkan pada tembok-tembok tidak terdapat bayangan yang cukup untuk kami bernaung. Muttafaq alaih, lafal hadis menurut Imam Bukhari. Menurut lafal Imam Muslim disebutkan bahwa kunna nujami'u ma'ahu idza zalati syamsu tsumma narji'u natatabba'ul fai', yang artinya kami sholat Jumat bersama beliau apabila matahari telah tergelincir. Kemudian kami pulang seraya menelusuri naungan yang ada. Menurut pendapat mayoritas ulama berlandaskan pada lafal Imam Muslim, jami'u ma'ahu, kami melakukan sholat Jumat bersama Rasulullah SAW. Kemudian salat syams telah condong dari tengah langit ke arah barat, natattaba'ul fai', menelusuri naungan. Waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat zuhur. Rasulullah SAW selalu mengajarkannya dikala matahari telah tergelincir atau dari tengah langit, agar orang-orang kembali ke tempat tinggalnya masing-masing untuk beristirahat dari terik matahari. Menurut Imam Ahmad yang berlandaskan pada hadis muttafaq alaih, lafal hadis menurut Imam Bukhari pada lafal laisa lil hiltani dhillu yusdallu bih. Tiada bayangan yang cukup sebagai naungan. Waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat Id, dan beliau melandasi pendapatnya dengan makna lahiriah hadis, yaitu dari kata, sedangkan pada tembok-tembok masih belum tampak bayangannya. Analisis lafal, laisa lil hitani dhillun yustadhallu bih. Tiada bayangan yang cukup sebagai naungan. Nujammi'u ma'ahu. Kami melakukan sholat Jumat bersama Rasulullah SAW.
Zalati syams telah condong dari tengah langit ke arah barat. Natataba'ul fai, menelusuri ruangan. Selanjutnya syarat-syarat dalam pelaksanaan sholat Jumat. Adapun syarat-syarat dalam pelaksanaan sholat Jumat itu ada 3, yaitu yang pertama harus ada 2 khutbah yang dilakukan secara berdiri. Yang kedua, duduk di antara 2 khutbah. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut. Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman summa yajlisu summa yaqumu fayahtubu qa'iman. Faman anba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadaba. Akhrajahu Muslim, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri lagi dan melanjutkan khutbahnya sambil berdiri. Maka barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwa beliau berkhutbah sambil duduk, sungguhnya dia telah berdusta. Hadis diketengahkan oleh Muslim. Syariatkan berdiri ketika melakukan khutbah, tetapi mengenai hukum masih diperselisihkan. Menurut jumhur ulama, berdiri ketika khutbah hukumnya adalah wajib yang berdalilkan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasul bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Seandainya orang yang berkhutbah tidak mampu berdiri dan melakukan khutbah dengan duduk atau tiduran, maka hukumnya sah dan boleh. Disyariatkan duduk di antara 2 khutbah. Menurut jumhur ulama, hal ini sunnah, sedangkan menurut Imam Syafi'i wajib dan menyunatkan lamanya duduk kurang lebih sama dengan bacaan surat Al-Ikhlas, karena mengikut pada tradisi ulama salaf dan ulama kholaf. Yang ketiga, sholat Jumat itu harus dikerjakan 2 rakaat dalam suatu jamaah yang menjadikan sahnya suatu sholat Jumat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man adraka raka'atan min sholatil Jum'ati wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra wa qad tammat sholatuhu." Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daraqutni wa lafdhuhu lahu wa isnaduhu sahih lakin kuwa Abu Hatimin irsalah. Barang siapa yang menjumpai 1 rakaat dari sholat Jumat dan sholat lainnya, hendaklah ia menambahkan rakaat lain. Dengan demikian berarti telah sempurna sholatnya. Riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, dan Daruqutni. Lafal hadis ini menurut Daruqutni dan sanadnya sahih, tetapi Abu Hatim mengukuhkan kemursalannya. Dalam lafal dijelaskan bahwa barang siapa yang menjumpai 1 rakaat dari sholat Jumat, maka ia tinggal menambahkan 1 rakaat lainnya dan sempurnalah sholatnya yang berlandaskan pada lafal falyudhif ilaiha ukhra. Dalam sholat Jumat tinggal menambahkan 1 rakaat lagi, sedangkan dalam sholat lainnya menambahkan sisa rakaat yang ia tinggalkan. Analisis lafaz wa ghairuha, dan sholat-sholat lainnya bersama imam. Falyudhif ilaiha ukhra. Dalam sholat Jumat tinggal menambahkan 1 rakaat lagi, sedangkan dalam sholat lainnya menambahkan sisa rakaat yang ia tinggal. Yang selanjutnya, khutbah Jumat. Rukun-rukun khutbah ada 5, yaitu yang pertama membaca Alhamdulillah atau Hamdalah, yang kedua membaca sholawat Nabi, yang ketiga berwasiat dengan takwa kepada Allah, yang keempat membaca ayat Al-Quran. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal Qur'ani yudzakirun nas, rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslim. Dalam khutbahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu membaca beberapa ayat Al-Qur'an untuk mengingatkan manusia. Riwayat Abu Daud, sedangkan hadis ini berasal dari Imam Muslim. Menurut Imam Syafi'i, membaca 1 ayat dari Al-Quran pada salah satu khutbah Jumat merupakan rukun khutbah yang berlandaskan dari lafal hadis atau menasihati mereka. Sebab Rasulullah SAW selalu membaca ayat Al-Quran dalam khutbahnya untuk mengingatkan manusia. Analisis lafaz yuzakirun. Perkenalkan, nama saya Sofiati, NIM 201011110030. Yang kelima, membaca doa yang ditunjukkan kepada segenap orang mukmin.
anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minati kulla jumu'atin, rawahu Bazzaru bi isnadin layyin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memohonkan ampun bagi kaum mukmin laki-laki dan perempuan pada tiap-tiap Jumat. Riwayat Al-Bazzar dengan sanad berpredikat lemah. Dalam khutbah, khatib disyariatkan untuk mengeraskan suaranya. Hadis bagaimana riwayat dari Imam Muslim. Kanat khutbatu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaumal jumu'ati yahmadullah wa yuthni alaihi thumma yaqulu ala athari dzalika wa qad ala sautuhu. Khutbah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat dimulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru beliau berkhutbah dengan suara yang keras. Disyariatkan agar sambung menyambung dalam membaca antara kalimat khutbah. Khutbah mengandung perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, anjuran melakukan kewajiban dengan mendatangkan ridho Allah dan peringatan terhadap perbuatan yang menimbulkan murka. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang akan menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang dapat memberi petunjuk. Ketika khatib berkhutbah pada para jamaah dianjurkan untuk menghadap ke arah khatib sehingga ia bisa mengarahkan khutbahnya kepada mereka. Karena tak mungkin khutbah dilakukan jika mereka memalingkan muka dari khatib. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an telah menceritakan hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa ala minbaris taqbalnahu biwujuhina, rawahu Tirmidzi bi insadin dhaifin wa lahu syahidun min hadisil Bara'i 'inda Ibnu Khuzaimah. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah naik ke atas mimbar, kami berhadap-hadapan muka dengannya. Anjuran tersebut berlandaskan pada lafaz hadis idza stawa ala minbari, apabila telah duduk di atas mimbar. Istaqbalnahu biwujuhina, kami menghadapkan muka ke arah wajahnya hingga kami berhadap-hadapan. Di dalam naskah yang lain disebutkan qabalnahu biwujuhina. Hukum berbicara ketika khutbah langsung. Ibnu Abbas radhiyallahu an telah menceritakan hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansid laysat lahu jumu'ah." Rawahu Ahmad bi insadi la ba'sa bih. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka perumpamaannya adalah sama dengan seekor keledai yang membawa kitab-kitab, dan orang yang mengatakan kepadanya, "Diamlah," maka tiada pahala Jumat baginya. Riwayat Ahmad dengan sanad yang tidak ada celahnya. Menurut Imam Malik, ketika khutbah berlangsung haram berbicara, sekalipun orang yang bersangkutan tidak mendengarkannya. Menurut madhab Hanafi mengatakan sesungguhnya berbicara ketika khutbah sedang berlangsung hukumnya makruh, tahrim, sekalipun orang yang bersangkutan tidak mendengarkan khutbah. Imam Ahmad mengatakan bahwa berbicara itu haram bagi orang yang dekat dengan khatib, tetapi ia bagi orang yang berada jauh dari khatib. Madhab Syafi'i mengatakan berbicara ketika khatib sedang berkhutbah hukumnya makruh tanzih bagi yang mendengarkan, sedangkan bagi yang tidak mendengarkan tidak makruh. Ceritakan hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man takallama yaumal jumu'ati wal imamu yakhtubu fahuwa kamathalil himari yahmilu asfara walladhi yaqulu lahu ansid laysat lahu jumu'ah."
Rawahu Ahmad bi insadi la ba'sa bih. Barang siapa yang berbicara pada hari Jumat ketika imam sedang berkhutbah, maka perumpamaannya adalah sama dengan seekor keledai yang membawa kitab-kitab, dan orang yang mengatakan kepadanya, "Diamlah," maka tiada pahala Jumat baginya. Riwayat Ahmad dengan sanad yang tidak ada celahnya. Menurut Imam Malik, ketika khutbah berlangsung haram berbicara, sekalipun orang yang bersangkutan tidak mendengarkannya. Menurut madhab Hanafi mengatakan sesungguhnya berbicara ketika khutbah sedang berlangsung hukumnya makruh, tahrim, sekalipun orang yang bersangkutan tidak mendengarkan khutbah. Imam Ahmad mengatakan bahwa berbicara itu haram bagi orang yang dekat dengan khotib, tetapi ia bagi orang yang berada jauh dari khotib. Madhab Syafi'i mengatakan berbicara ketika khotib sedang berkhutbah hukumnya makruh tanzih bagi yang mendengarkan, sedangkan bagi yang tidak mendengarkan tidak makruh. Sunahan sholat Jumat. A. Disunahkan mandi dan membersihkan badannya bagi orang yang hendak berangkat sholat Jumat. B. Memakai pakaian putih. C. Memotong kuku dan rambut yang sudah panjang. D. Memakai wangi-wangian. D. Sholat khauf. Pengertian sholat khauf. Sholat khauf adalah sholat fardu yang dilakukan dalam keadaan berbahaya atau situasi yang sangat mengkhawatirkan saat perang. Sholat wajib harus tetap dijalankan meski dalam keadaan apapun, termasuk keadaan yang sangat berbahaya saat perang. Sholat khauf juga merupakan sholat dalam keadaan takut akan serangan musuh, karena dalam situasi demikian diperkirakan akan terjadi hal-hal yang tidak terduga. Tata cara sholat khauf. Sholat khauf ini macamnya banyak sampai ada 6 macam. Namun kemudian Mushanif meringkas dari 6 macam itu menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, apabila musuh tidak berada di arah kiblat. Jumhur ulama lebih memilih cara ini karena cara ini yang lebih mendekati pengertian lahiriah dari ayat yang membahas mengenainya. Adapun hadis tentang sholat khauf, yakni ketika perang Datu Riqa, perang yang terjadi pada akhir tahun 5 Hijriah sesudah perang Khaybar, Saleh ibnu Hawat radhiyallahu an menceritakan hadis berikut dari orang yang pernah sholat bersama Nabi. Anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam sofas ma'ahu wa ta'ifatan wijahal adu faswalla billadina ma'ahu rak'atan thumma thabata qa'iman wa atamu bi anfusihim thumma sarafu wa safu wijahal adu wa ja'atit ta'ifatul ukhra faswalla bihimur rak'atal lati baqiyat thumma thabata jalisan wa atamu bi anfusihim thumma salama bihim. Muttafaqun alaih wa hadzal lafdhu Muslimin wa waqa'a fil ma'rifati ibni Mamdada an Shalih ibni Khawatin an abihi. Segolongan sahabat berbaris membuat satu shaf bersamanya, sedangkan segolongan yang lain menghadapkan musuh, lalu beliau sholat bersama orang-orang yang berbaris dengannya sebanyak 1 rakaat. Kemudian beliau diam, seraya berdiri, sedangkan mereka menyelesaikan sholatnya masing-masing sendirian. Setelah itu, mereka salam dan langsung berbaris menghadap musuh. Lalu datanglah segolongan yang lain, beliau pun sholat bersama mereka, sejumlah rakaat yang tersisa. Kemudian beliau diam seraya duduk, sedangkan mereka menyelesaikan sholatnya masing-masing sendirian. Kemudian beliau melakukan salam bersama-sama mereka. Muttafaq alaih. Lafaz hadis menurut Imam Muslim di dalam kitab Al-Ma'rifah karya Ibnu Mandah disebutkan dari Shalih ibnu Khawat dari ayahnya. Mereka sejumlah rakaat yang tersisa. Kemudian beliau diam seraya duduk, sedangkan mereka menyelesaikan sholatnya masing-masing sendirian. Kemudian beliau melakukan salam bersama-sama mereka. Muttafaq alaih. Lafaz hadis menurut Imam Muslim di dalam kitab Al-Ma'rifah karya Ibnu Mandah disebutkan dari Shalih ibnu Khawat
dari ayahnya. Perkenalkan, nama saya Tamual Hasidki dengan NIM 20101110031. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Itu adapun cara pelaksanaan sholat khauf. Yang kedua, apabila musuh tidak berada di arah kiblat. Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut, yang artinya, aku pernah ikut berperang bersama Rasulullah SAW ke arah Najd. Maka kami menghadapi musuh, lalu kami menyiapkan barisannya. Rasulullah berdiri, lalu beliau sholat bersama kami, segolongan kaum berdiri bersamanya, sedangkan golongan lainnya menghadap musuh. Beliau melakukan rukuk bersama orang-orang yang melakukan bermakmum padanya dan melakukan 2 kali sujud bersama mereka. Kemudian mereka pergi dan untuk menggantikan kedudukan orang-orang yang belum sholat. Lalu mereka yang belum sholat itu datang dan Nabi SAW melakukan satu rukuk dan 2 sujud bersama-sama mereka hingga beliau salam sendirian. Setelah itu masing-masing dari golongan tersebut melakukan 1 rukuk dan 2 sujudnya sendiri-sendiri secara bergantian. Rasulullah SAW telah melakukan sholat khauf pada hari-hari yang berbeda dan dengan cara yang berbeda pula. Setiap sholat yang dilakukan dalam keadaan khauf selalu menitik beratkan penjagaan ketat, lebih hati-hati dalam mengerjakan sholat dan tanpa melupakan cara paling mudah karena rasa belas kasih pada para mujahidin. Sholat khauf sekalipun berbeda caranya tetapi pergantiannya sama saja. Dalil asal mengenai salat ini berasal dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa in khiftum farajan la rukbanan. Al-Baqarah ayat 239. Jika kamu dalam keadaan takut bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Al-Baqarah ayat 239. 2. Bila musuh itu berada di arah kiblat. Syaitu ma Rasulullah SAW sholat al-khawfi fa sofafna sofaini sofun khalfa Rasulillahi SAW wa kabbarna jami'an thumma raka'a wa raka'na jami'an thumma rafa'a ra'sahu mir ruku'i wa rafa'na jami'an thumma hadara bisujudi wa soful ladhi yalih wa aqama soful wa akharu fi nakhril hadwi falamma qada sujuda faqama soful ladhi yalihi fadakaral hadith. Aku ikut bersama Rasulullah SAW dalam sholat khauf, lalu beliau membariskan kami menjadi 2 shaf. 1 shaf berada di belakang Rasulullah, sedangkan musuh berada di antara kami dan arah kiblat. Lalu Nabi SAW bertakbir, kami pun bertakbir bersamanya. Kemudian beliau rukuk bersamanya. Kemudian beliau mengangkat kepala dari rukuk. Kami pun mengangkat kepala bersamanya. Kemudian beliau merunduk untuk sujud, diikuti oleh shaf yang berada di belakangnya. Sedangkan shaf yang berada di paling belakang tetap berdiri atau syaga menghadapi musuh. Setelah beliau melakukan sujud, maka berdirilah shaf yang berada di belakangnya hingga akhir hadis. Dalam riwayat lain disebutkan, tsumma sajada wa sajada ma'ahu shaful awwalu falamma qamu sajada shafu tsani tsumma ta'akhkhara shaful awwalu wa qaddama shafu tsani wa dzakara mithluh wa fi awakhirih tsumma salamun nabi sallallahu alaihi wasallam wa sallamna jami'an, rawahu Muslim. Kemudian beliau sujud dan shaf yang pertama pula bersamanya. Setelah mereka berdiri, maka shaf yang kedua sujud. Untuk itu shaf yang pertama mundur, sedangkan shaf yang kedua maju ke depan. Kelanjutan hadis ini sama dengan yang sebelumnya, tetapi pada akhirnya disebutkan kemudian Nabi Muhammad SAW bersalam dan kami bersalam pula bersamanya. Riwayat Muslim. Menurut riwayat Abu Dawud melalui Abu Yashi Az-Zurqi disebutkan hal yang semisal, hanya ditambahkan innaha kanat bi usfan. Sesungguhnya sholat khauf ini terjadi di Usfan. 3. Jika berada di dalam keadaan gawat sekali karena berkecamuknya peperangan. Ini merupakan petunjuk dari keadaan kritis dalam peperangan antara kaum.
Sekiranya sebagian daging mereka bertemu dengan daging sebagainya, maka tidak mungkin kamu meninggalkan medan pertempuran. Oleh karena itu, hendaknya tetap mengerjakan sholat dengan berjalan kaki atau naik kendaraan menurut kemampuannya, baik menghadap kiblat atau tidak. Dan diampuni melakukan perbuatan-perbuatan dalam sholat disebabkan karena mereka dalam keadaan udzur, seperti memukul-mukul secara sambung menyambung. C. Syarat-syarat sholat khauf. Para ulama telah mensyaratkan hal-hal berikut dalam sholat khauf, yaitu 1. Berpergian karena berlandaskan firman-Nya wa idza darabtum fil ardi al-ayah An-Nisa ayat 11. Dan apabila kalian berpergian di muka bumi hingga akhir hayat. Dalil lainnya karena Rasulullah SAW belum pernah mengerjakannya ketika beliau berada di tempat tinggalnya, tapi mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengatakan bahwa berpergian bukan merupakan syarat bagi sholat khauf karena berdasarkan firman-Nya wa idza kunta fihim An-Nisa ayat 102. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu. Dan dengan pengertian bahwa ayat ini diatofkan, dikaitkan dengan firman-Nya yang sebelumnya, yaitu wa idza darabtum fil ardi al-ayah An-Nisa ayat 101. Dan apabila kalian berpergian di muka bumi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna ayat yang kedua ini tidak termasuk dalam kata yang terdapat dalam ayat pertama. Hendaknya sholat khauf dilakukan pada akhir waktunya karena sholat khauf merupakan pengganti sholat dalam keadaan aman, sehingga masih belum memenuhi syarat kecuali tidak ada harapan lagi melakukan sholat seperti dalam keadaan aman. Kalangan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi mengatakan bahwa sholat khauf sudah cukup bila dikerjakan pada awal waktunya, mengingat kerumunan dalil mengenai masalah waktu sholat. 3. Menyandang senjata ketika sedang sholat. Menurut Imam Syafi'i, hal ini wajib karena adanya perintah mengenai hal tersebut dalam ayat. 4. Hendaknya berperang untuk tujuan suci. Dalam hal ini wajib aini dan wajib kifayah sama saja. Hendaknya orang sholat merasa khawatir akan serangan musuh dan posisinya dalam keadaan terserang dan bukan menyerang, karena apabila ini dalam posisi menyerang berarti yang mempunyai kesempatan untuk mengerjakan sholat secara lengkap. Baik, mungkin begitu saja dari saya, dari kelompok kami. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.